Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Adrio. Gimana videonya yang pertama? Pasti absurd ya, karena nggak ada ujungnya gitu, nggak ketemu benang merahnya kalau istilah film asik. Gue tuh bikin video ini sebenarnya gabut daripada gue ngelakuin hal-hal yang negatif, daripada gue ya you know lah, cowok ya, penting gue bikin video kali ya, beberapa menit gitu, nge-tag video sendiri, edit sendiri, ya gak sih, daripada tidur makan, stres, asam lambung naik. Gue masih pelan-pelan bangun channel ini. Gue masih coba-coba bikin video, coba-coba berinteraksi sama kamera, karena sebelumnya gue nggak pernah sama sekali. Bantu support channel gue, subscribe, like, comment, and share. Kali ini gue mau ngebahas soal jebolan Indonesian Idol lagi, tapi gue sedikit punya cerita. Dulu di Idol berapa ya, musim 9, tapi gue nggak tahu musim 9 tahun berapa. Gue sempat daftar tuh di websitenya Indonesian Idol, sempat daftar dan udah dapet nomor antrian. Waktu itu gue audisi untuk Jakarta. Ngomong-ngomong soal Idol musim 9, Idol musim 9, coba kalau waktu itu gue datengin ya, gue ikut interview, gue ikut ngantri, siapa tau gue beruntung jadi temennya Brisya Jody atau Marion Jola. Nah, yang bakal gue bahas itu Marion Jola dan Brisya Jody. Kenapa yang hits yang gue bahas, bukan hits sih, lebih tepatnya ikonik, yang kuat gitu karakternya, yang gue lu denger musik tanpa lihat orangnya, lu udah bisa nebak itu siapa gitu, karena awalnya lu udah tahu, lu udah lihat visualnya dia di Indonesian Idol dan tahu karakter suaranya dia, jadi lu bisa hafal pas lu denger radio atau di platform digital, tuh lu bisa hafal. Sebelum pembahasan ini gue mulai, ya ada baiknya tekan tombol subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian semua, supaya banyak yang nonton dan supaya gue bisa semangat bikin videonya terus gitu, dan gali-gali potensi gue lagi. Gue juga mau berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa Indonesia, tepatnya yang terjangkit virus corona COVID-19, dan gue juga mau mengimbau untuk tetap stay di rumah. Buat pekerja yang seperti gue, yang kerja di mall, jadi SPG, barista, waiter, server, atau cook, mungkin nasib kita sama. Ada yang sebagian dirumahkan, ada yang sebagian diselesaikan kontraknya. Gue turut prihatin juga, dan semoga virus ini cepat berlalu, dan yang tim pencari kerja tetap semangat. Mungkin saat ini masih close recruitment-nya di semua perusahaan. Sabar aja ya, kita ikutin alurnya pemerintah sampai mana, dan kalau sampai selesai, gaspol untuk cari kerja, untuk melanjutkan pekerjaan yang ada, kumpul teman-teman, yang terutama tuh bertemu keluarga, guys. Dan gue kangen banget sama keluarga gue.
terutama ponakan gue yang kecil-kecil. Wow, it's so funny, cute. Gue sampai gue mikirin, aduh kapan gue ketemu ponakan-ponakan gue itu. Oke, lanjut pembahasan tentang Marion Jola dan Brescia Jolie. Check it out. Yang pertama, gue mau bahas Brescia Jolie dulu. Dia salah satu idola gue juga sih. Beberapa kali gue pernah nonton dia nonton dia perform. Yang pertama itu gue nonton dia perform bareng Yovie Widianto dan anaknya, dan beberapa artis lainnya. Dan ada band yang gue suka tuh, Lala Huta. Brescia Jolie Maurin. Sebelumnya doi ganti nama cuy. Sebelumnya namanya Bianca. Emang di Idol juga namanya Bianca Jolie. Menurut pengetahuan gue sih, yang gue lihat di YouTube, di interviewnya dia di talk show, katanya namanya itu buat dia sakit-sakitan. Dia smart, tapi dia sakit-sakitan dan males. Gue nggak tahu malesnya tuh apa, gue nggak terlalu signifikan malesnya itu apa, karena gue cukup menikmati musiknya dia, menikmati karyanya dia. Lahir Yogyakarta 30 Maret 1996. Wow, bentar lagi ulang tahun nih Jody. Setelah gue searching, gue nonton YouTube Indonesian Idol, ternyata Jody itu pernah cover lagu di akun sosial medianya. Menurut yang gue tonton di YouTube, katanya tuh udah waktu di audisi tuh udah 3 juta yang nonton, tapi dia nggak daftar YouTube AdSense, jadi dia nggak dapet duit. Duduk di bangku SD, dia sudah memiliki profesi sebagai penyanyi kafe. Wow, dari SD nyanyi kafe. Gue aja SD masih ingusan coy, masih ngompol. Dan Jody ini pernah ikut lomba. Dia meraih kesuksesan, juara 3 di ajang kontes band yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Wow, itu saat doi masih di bangku SMA. Wow, berarti Indonesian Idol, berarti gue salah tuh masuk Indonesian Idol guys. Ya salah lah, orang gue nggak punya background nyanyi ya kali. Saingannya Jody coy. Jody itu juara ketiga ajang lomba loh, kontes band yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Wow, jangan harap. Nah, doi juga sudah ngeluarin single tuh banyak, bahkan mendekati mau bikin album. Kalau nggak salah terakhir gue denger dia wawancara mau bikin album. Yang salah satu lagu yang pertama gue dengerin tuh, yang gue suka banget tuh Dengan Caraku, yang duet sama Arsy Widianto. Itu tuh mewakili perasaan gue saat itu, saat gue masih pacaran dulu. Nah, yang terbaru ini ada Rindu Dalam Hati. Itu the best banget Jod, the best. Gue sampai dengerin tuh berkali-kali lagu itu. Abis denger lagu itu, gue ingat mantan. Gara-gara lo nih Jod, parah lo, lagu lo parah. Dengan keluarnya awal single awalnya dia yang judulnya Dengan Caraku sampai Rindu Dalam Hati, itu nggak bawa dia buat masuk nominasi AMI Award, Billboard Indonesia Music Award. Tapi gue nggak tahu deh dia menang apa enggak, karena saya nggak ada keterangannya. Nah, nominasi dari AMI Award itu karya produksi terbaik, Kisahku ya, lagunya dia yang sendiri, Kisahku. Artis solo wanita pop terbaik, wow, pasti kalah sama Agnes Mo. Kalah pasti Jody sama Agnes Mo. Bercanda Jod, lu the best. Terus masuk lagi pencipta lagu pop terbaik, wey, mantap. Nah, kalau di Billboard dia masuk kategori Top New Artist of the Year. Wow.
dan top female singer of the year. Tapi gue nggak tahu, di sini nggak ada keterangannya doi menang apa enggak. Tapi apapun itu udah masuk nominasi, udah juara lah Jod. Tapi guys, Jody itu nggak luput dari haters. Dulu waktu di Indonesian Idol tuh, wow, hatersnya banyak banget. Babak eliminasi pertama itu nyanyi lagu yang judulnya Bukti, itu false parah katanya. Gue kan nggak begitu paham soal musik ya, maksudnya bukan nggak paham, gue nggak begitu, ya bukan ranah gue lah, emang gue judging, emang gue judges, ya bukan ranah gue lah. Katanya itu parah banget dan fatal. Semenjak dari situ mungkin ya buliannya makin banyak, yang tadinya udah dibully lagi makin banyak. Tapi hebat sih dia kuat, strong women. Tapi overall jadi orangnya seru kok. Gue nonton udah 2 kali nonton dia perform langsung. Kalau di TV mas sering, kalau di YouTube mas sering. Seru orangnya, seru banget ya. Nggak pernah ada kesempatan sih gue buat foto waktu itu, tapi semoga di lain kesempatan gue bisa berfoto sama Jody. Lanjut, Marion Jola. Marion Rambu Jola Pedi, lahir di Kupang 12 Juni 2000. Kemarin Tiara 2001, dia 2000. Muda-muda ya, muda, bertalenta, karismatik, dan berkarakter. Boy. Marion Jola penyanyi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dia sama kayak Jody, musim ke-9. Ya, musim ke-9. Tapi hebat dia, dalam 1 tahun tuh peningkatannya oke loh. Dia udah sampai punya album. Dia ganteng produser yang luar biasa. Dia dapat penulis lagu juga luar biasa, labelnya juga bagus. Mungkin manajemennya mendukung kali ya, karena Marion Jola tuh atau Lala tuh menjual gitu. Pokoknya dia paket lengkap lah. Dia bisa nari, suaranya juga penuh karakter, cantik, sensual, seksi. Nah, saat dia menuju babak spekta, kalau nggak salah spekta pertama, itu udah diterjang sama berita hoax. Wah, itu parah banget sih men, parah, sumpah itu parah banget. Tapi gue akuin mentalnya Marion Jola the best. Kuat, berdiri, bernyanyi bagus saat itu, dapat standing ovation juga, dan diarahin sama judges untuk orang kalau mau nyampe ke atas pasti dia dijatuhin dulu sejatuh-jatuhnya. Ya mungkin itu hikmahnya Marion Jola, makanya sekarang tuh bisa peningkatannya itu begitu pesat gitu. Dari dia tereliminasi di 6 besar sampai sekarang tuh ya karirnya tuh wow, udah keren banget. Suka banget sama Marion Jola. Sampai sini aja pembahasan gue kali ini. Next mungkin gue bakal cari materi yang lebih padat lagi buat ngebahas seputar apapun yang gue bahas. Dan gue sih tertarik sama seputar kehidupan pribadi, lingkungan sekitar gue sih, dari yang pertemanan, kejahatan, pernikahan yang divorce, terus keluarga yang divorce, terus yang terpaksa harus jadi orang yang I don't know, gue juga gak bisa nyebutin. Tapi apapun itu gue tetap dukung kok, dukung kalian semua
untuk berkarya, untuk bekerja. Yang penting tidak mengemis. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Satu lagi, share. Gue Andro Fadli. Wassalamualaikum.